Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian yang non muslim, yang tidak beragama Islam. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara memahami sebuah teks dan kebetulan teks yang disajikan pada video ini adalah Introduction to Computer, tentang komputer, itu perkenalan kepada komputer. Have a look the text, kita lihat teksnya. Yang pertama, teks yang pertama di sini tentang komputer. What is a computer? Nah, untuk memahami teks ini tentunya kita harus mengetahui artinya, ya. Nah, kita harus mengetahui artinya. Nah, untuk mengetahui artinya ya bisa arti per kata, per kalimat, dan sebagainya. Ini kemudian ada teks yang pertama ada dua slide ya, tentang teksnya ada dua slide, yaitu what is computer dan types of computer. Nah, yang pertama, what is computer? Apa itu komputer? Nah, jawabannya ada di teks ini. Kita tidak akan tahu apa itu komputer, tidak akan tahu jawaban dari what is computer jika kita tidak menerjemahkan teks ini, tidak memahami teks ini. Nah, untuk memahaminya, maka kita butuh pemahaman, butuh pengetahuan untuk menerjemahkannya. Nah, demikian pula teks yang kedua. Kita perlukan pemahaman, kita perlu pengetahuan untuk menerjemahkannya. Nah, pada video kali ini saya sedikit akan berbagi tentang bagaimana cara menerjemahkan teks. Katakanlah materi translation English to Indonesia. Saya di sini saya akan ambil satu contoh paragraf saja ya. Paragraf yang satu, bukan paragraf ya, satu kalimat yang saya ambil contoh di sini akan kita coba untuk terjemahkan secara bersama-sama. Nah, di sini how to understand text. How to understand text ya. How to understand a text. Bagaimana cara memahami sebuah teks. Di sini yang saya ambil contoh teksnya adalah a computer is general purpose device that can be programmed to carry out a set of arithmetic or logical operations. Nah, contoh teks ini, contoh teksnya sini satu kalimat ya. Nah, seperti ini contoh teks hanya satu kalimat akan kita coba untuk terjemahkan. Yang pertama di sini saya menggunakan teknik pemisahan ya, pemisahan per kata. Komputer kita kasih garis miring, terus kasih garis per kata sehingga terpisah. Kemudian kita coba terjemahkan secara per kata. Komputer ada sebuah komputer. Is adalah general, sebuah umum ya, sebuah umum, purpose tujuan, perangkat yang dapat be program, that can be program, yang dapat diprogram, to carry out, untuk membawa, finite terbatas, set of arithmetic, himpunan aritmatika, or atau logical ya, logika, operation, operasi. Nah, kalau kita terjemahkan perkata ini, apa kita bisa memahaminya? Coba kita baca secara menyeluruh. Sebuah komputer adalah sebuah umum tujuan perangkat yang dapat diprogram untuk membawa terbatas himpunan aritmatika atau logika aritmatika atau logika operasi ya. Nah, jadi kalau masih seperti ini, maka ini masih tidak bisa kita pahami. Kita sudah ketahui tidak bisa kita pahami. Nah, untuk itu kita harus melakukan pengeditan bisa dengan cara membuang sebagian, sehingga dan membuangnya itu tidak membuat kalimat itu, makna dari tujuan itu jadi tidak sampai dengan makna, walaupun kita membuat sebagian kata tidak membuat makna atau tujuan dari teks itu keluar dari tujuan teks itu ya, misal. Nah, untuk ya, selain menggunakan teknik ini, kalau saat ini ya, pada masa ini sudah banyak ya alat atau tool yang bisa digunakan untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya yang kita gunakan saat ini, yang saya contohkan sini adalah menggunakan Google Translate. Nah, ini menggunakan Google Translate. Misalnya menggunakan Google Translate. Dan ini adalah salah contoh hasil dari terjemahan. A computer is a general purpose device that can be
juga advanced arithmetic or logical operation yang sudah diterjemahkan menggunakan, ini adalah contoh, bukan contoh, ini adalah hasil terjemahan dari Google Translate yang saya coba terjemahkan menggunakan Google Translate seperti ini. Nah, ini sudah lebih bagus daripada hanya yang menggunakan teknik terjemahan per kata. Komputer adalah perangkat tujuan umum yang dapat diprogram untuk melakukan serangkaian operasi aritmatika atau logika yang terbatas. Nah, kalau ini sudah bisa dipahami belum? Secara detail, secara umum, secara gamblang masih sudah bisa pahami. Cuman di sini di terjemahan ini juga masih ada sedikit kok buat saya, bagi saya masih ada sedikit yang jadi ambigu ya, jadi seperti kurang pada kalimat ini. Komputer adalah perangkat tujuan umum. Nah, perangkat tujuan umum maksudnya apa? Perangkat tujuan umum. Jadi masih agak jadi timbul tanda tanya. Perangkat tujuan umum yang dapat diprogram untuk melakukan serangkaian operasi aritmatika atau logika yang terbatas. Nah, jika seperti ini, jika terjadi seperti ini ketika kita menerjemahkan, maka kita boleh melakukan pengeditan pada terjemahan itu sehingga menjadi terjemahan yang bisa lebih mudah dipahami oleh kita ataupun oleh orang yang membacanya. Nah, contohnya yang saya coba ini di bawahnya terjemahan yang saya editkan, yang saya edit dari translation yang sudah diedit ya, sehingga menjadi komputer adalah sebuah perangkat atau alat umum yang dapat diprogram untuk melakukan serangkaian operasi aritmatika atau logika yang terbatas. Nah, di terjemahan ini ada satu kata yang dibuang. Apa itu? Yaitu kalau lihat di atas ada perangkat tujuan umum. Yaitu yang dibuat adalah tujuan, yang dibuang adalah tujuan. Ya, ada sebuah perangkat atau alat umum yang dapat diprogram untuk melakukan serangkaian operasi aritmatika atau logika yang terbatas. Nah, mana yang lebih benar ini seperti apa? Yang mana yang seperti lebih benar? Kalau pertanyaan lebih benar, untuk memastikan mana yang lebih benar, maka harus kita menanyakan kepada penulisnya. Walaupun sebenarnya dalam teknik translation dan dalam teknik understanding, dalam teknik penerjemahan itu sudah ada pakem-pakemnya, ya, terutama gramaticalnya ya, jangan sampai salah. Oke, nah begitu, itu salah satu teknik atau cara untuk memahami teks saat ini. Maka yaitu salah satu cara untuk bisa memahami teks selain dengan menggunakan alat-alat yang bisa digunakan untuk menerjemahkan, ya katakanlah seperti Google Translate dan kamus-kamus online yang lainnya, ada Sideread.com dan sebagainya, atau ada banyak yang sekarang banyak diiklankan ya, yang memberi kemudahan bagi kita untuk bisa menerjemahkan teks bahasa Inggris atau bahasa apapun ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa kita, sehingga kita memahami teks tersebut. Nah, yang terpenting adalah untuk memahami sebuah teks, maka pastikan kita juga harus tahu makna tersebut. Dan selain maknanya, kita juga harus tahu gramaticalnya. Karena kalau kita tidak tahu gramaticalnya, kita akan bisa salah paham. Ya, salah paham tentang makna dari teks. Satu contoh ini ya, Kalau kita tidak tahu tentang tense atau grammar ya dari bahasa Inggris, dari bahasa yang kita terjemahkan, maka bisa salah paham. Nah, contoh ini ya, the first use of the word computer was recorded in 1613. Nah, kalimat ini bentuknya past tense. Dari mana kita tahu past tense? Ini ada kata was, sehingga kalimat ini menunjukkan bahwa komputer itu sudah digunakan sejak dahulu. Istilah dulu. Ada kata was di situ ya, menunjukkan past tense. Ini contoh. Nah, untuk selanjutnya, untuk berikutnya kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian ada juga salah satu cara untuk kita bisa memahami teks itu dengan lebih sempurna, lebih baik ya, bukan lebih sempurna ya Pak. Cara yang lain kita bisa dengan membuat pertanyaan. Ya, artinya ini kalau kita sudah membuat pertanyaan, setelah kita memahami, biar kita bisa lebih paham, maka kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan oleh penulis. Atau kita bisa buat pertanyaan sendiri, kemudian kita jawab sendiri, sehingga kita bisa
lebih memahami teks yang ada. Nah, di sini ada exercise latihan ya, ini ada latihan. Dan ada berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 45 soal. Ada sekitar 5 soal ya. Ada 5 soal yang harus dibahas, yang harus dijawab oleh kita yang belajar understanding text. Nah, di sini saya tidak akan jelaskan karena tidak akan saya jelaskan jawabannya, tidak akan saya beritahukan jawabannya. Silakan kalian pilih sendiri, silakan kalian cari sendiri jawabannya dengan cara mengerjakan soal yang saya sudah sediakan di deskripsi video ini ya, sesuai dengan kelas kalian. Silakan klik link soal yang ada di deskripsi video ini, kemudian kerjakan soalnya, dan soalnya adalah yang 5 soal ini ya, berdasarkan teks yang ada di atas, berdasarkan teks yang what is computer dan types computer. Dan ada satu soal di sini yang tidak ada di teks komputer, kalau tidak salah soal nomor 5 itu tidak ada di teks komputer. Nomor 5 tidak ada di teks komputer. Jadi silakan kalian bisa searching nomor 5 itu ya. Tidak ada, bisa searching atau terserah kalian bagaimana caranya untuk bisa menjawab soal tersebut. Dan yang ini, yang terakhir latihan yang kedua, yaitu silakan kalian jawab pertanyaan ini menggunakan pertanyaan ini ada 4 pertanyaan, saya tambahkan ya, ada 4 pertanyaan menggunakan teks lisan. Jawabannya menggunakan teks. Jadi kalian menjawabnya menggunakan lisan ya. Kalian menjawabnya menggunakan lisan, artinya kalian jawabannya tidak perlu kalian tulis, tapi kalian sampaikan, ucapkan, yang mana jawaban tersebut nanti direkam di sebuah video, dan kemudian kalian upload ke YouTube, dan link dari video tersebut boleh diupload di YouTube, boleh di Google Drive, terserah kalian di mana saja kalian menguploadnya. Yang terpenting linknya dikumpulkan di kolom tugas yang sudah disediakan. Saya kira cukup pertemuan kita di video kali ini, di pertemuan pertama di video kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat kepada kalian. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan, tulis di kolom komentar atau langsung di grup WA yang sudah ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.